warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi anak-anak ya dalam pelajaran PAI. Mudah-mudahan anak-anak soleh semuanya, anak-anak sehat semuanya, dan anak-anak semangat semuanya ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita untuk bisa menjadi anak yang soleh ya. Anak yang soleh, anak kebanggaan orang tua, anak yang dicintai Allah, anak-anak yang mencintai Allah, anak-anak yang mencintai Rasulullah dengan mengikuti segala apa yang Rasulullah sudah contohkan kepada kita. Ya, anak-anak siap ya? Ya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang kejujuran. Nah, anak-anak tahu ya apa arti jujur? Ya, betul. Jujur adalah mengatakan, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan apa adanya. Ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi juga. Ya. Nah, Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang paling jujur anak-anak. Bagaimana Rasulullah di dalam sirahnya, dalam sejarahnya itu Rasulullah adalah manusia paling jujur di kala itu, di kalangan Arab jahiliyah. Sampai Rasulullah itu disebut dengan Al-Amin. Nah, adalah orang yang dipercaya karena kejujurannya. Ketika Rasulullah masih kecil, Rasulullah terbiasa untuk tidak mengatakan yang bohong. Rasulullah selalu mengembala dengan kejujuran. Ya. Kemudian beranjak ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Rasulullah sudah mulai berdagang dan Rasulullah pun jujur dalam menjalani dagangannya. Ya. Tidak dilebih-lebihkan, tidak bercurang, tidak curang ketika Rasulullah berdagang. Nah, luar biasa. Makanya Rasulullah sampai diberi julukan ya adalah Al-Amin, yaitu orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Anak-anak, kejujuran ini adalah modal kehidupan kita. Orang-orang yang jujur pasti dia akan mendapatkan keistimewaan di antara teman-temannya. Ya, tidak bisa dipungkiri ketika ada seorang yang suka bohong, maka dia tidak akan disukai oleh teman-temannya. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak pasti pernah menemukan orang yang suka berbohong. Bagaimana kita tidak suka sekali anak-anak yang bergaul dengan dia ya. Nah, makanya anak-anak seperti Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang tidak pernah berbohong. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya benar. Tidak ada kebohongan. Ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah melakukan perjalanan yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Rasulullah berkata jujur dan pernah melakukannya dengan kejujuran. Nah, itulah Rasulullah SAW dengan kejujurannya, dan sepantasnya lah kita untuk mengikuti apa yang Rasulullah sudah lakukan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana Rasulullah itu sangat amanah, bagaimana Rasulullah itu sangat menjalankan segala tanggung jawabnya itu dengan baik. Ya, Rasulullah sangat amanah dengan tugas yang Allah berikan kepada beliau. Rasulullah diberikan tugas
untuk menyampaikan kebenaran dari Allah. Rasulullah diberi tugas untuk membawa manusia, mengajarkan manusia kebaikan-kebaikan. Nah, Rasulullah sangat bertanggung jawab dan Rasulullah menjalankannya dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayat Rasulullah. Nah, anak-anak, ketika kita diberikan kewajiban, ketika kita diberikan tugas, ketika kita diberikan amanah, diberikan pesan, maka bertanggung jawablah dengan amanah itu. Bertanggung jawablah dengan tugas itu. Ketika bapak atau ibu guru memberikan tugas kepada anak-anak, bahkan mungkin ayah bunda anak-anak memberikan tugas, seandainya diberikan tugas untuk hari ini yang menyapu dan membersihkan lantai itu kakak ya. Nah, ketika anak diberikan tugas seperti itu, jadikan itu tanggung jawab yang bisa anak-anak laksanakan dengan baik. Ya, jangan menyela, jangan tidak melaksanakannya dengan baik. Begitupun mungkin ketika guru-guru kita memberikan amanah, ya, memberikan tugas mencatat, seandainya tolong ya hari ini catat kegiatan anak-anak, atau hari ini ada tugas menyelesaikan proyek ini, gitu. Lakukan, itu adalah amanah yang harus kita laksanakan. Tanggung jawab kita sangat diharapkan ketika kita melakukan tugas-tugas itu. Ya, tugas seorang pelajar adalah belajar, menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, ketika kita ingin seperti Rasulullah, sangat amanah dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Penuh keikhlasan, azamkan dalam hati anak-anak, aku ingin seperti Rasulullah yang amanah. Ya, aku akan melaksanakan segala tugas-tugasku dengan amanah, dengan baik, dengan tanggung jawab yang penuh, dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini adalah mengandung pahala-pahala dari Allah. Nah, seperti itu, lakukan dengan keikhlasan, karena Allah senang sekali kepada anak-anak, kepada orang-orang yang sangat amanah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah Rasulullah melaksanakan tugas-tugasnya itu dengan tidak baik. Semua tugas-tugas Rasulullah selesaikan dengan sebaik-baiknya, hingga sekarang Islam, buktinya anak-anaknya, Islam itu menyebar ke seluruh alam, menyebar ke seluruh negara. Di setiap negara, tak ada satu negara pun yang tidak kita dapati seorang muslim di sana. Itu tandanya Rasulullah menjalankan amanahnya, menjalankan tugasnya dengan luar biasa tanggung jawabnya, menyelesaikannya dengan tuntas. Nah, begitupun anak-anak, tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa niatkan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak-anak ingin mencontoh Rasulullah, manusia agung, panutan kita. Nah, yang berikutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, anak-anak yang soleh dan soleha pasti berakhlak baik kepada orang tuanya. Ya, tidak berkata kasar, kemudian tidak membantah. Mungkin ketika dinasehati mendengarkan, ucapkan ketika orang tua berkata, ketika nasihati, baik bu, baik ayah, baik mama, gitu. Ucapkan itu. Ya, dengarkan baik-baik. Jangan sampai
sampai ketika orang tua kita bicara, apalagi orang tua kita sedang menasehati, kita malah pandangan kita itu tidak terarah, malah main HP mungkin dan lain sebagainya, atau matanya jelalatan kemana-mana. Dengarkan dan ucapkan, baik mama. Setelah orang tua kita berkata, ucapkan terima kasih atau baik mama, seperti itu. Jangan membantah. Ya, ketika orang tua kita sedang bicara, tutup mulut kita. Yang kita buka adalah telinga kita. Begitupun ketika orang tua kita menyuruh, orang tua kita memanggil, ya anak-anak yang luar biasa. Rasulullah itu ketika dipanggil oleh sahabatnya, Rasulullah itu tidak hanya menengokkan kepalanya, tidak. Ketika Muhammad, tidak cuma seperti ini, tapi Rasulullah memalingkan badannya hingga badannya itu dan wajahnya itu dihadapkan kepada orang yang memanggilnya. Masya Allah, akhlak Rasulullah luar biasa, anak-anak, luar biasa akhlak Rasulullah. Ya, ketika dipanggil, Rasulullah itu tidak cuma begini atau ya gitu, tapi arahnya kemana mata kita. Jangankan badan kita, mata kita juga tidak terarah kepada ayah bunda kita yang memanggil gitu. Bahkan ketika memanggilnya itu sampai berkali-kali kita cuekin, nauzubillah. Itu tidak seperti yang Rasulullah lakukan. Ya, ketika Rasulullah dipanggil, Rasulullah itu dengan santunnya, Rasulullah itu memalingkan badannya hingga bertemu dengan orang yang memanggil. Masya Allah. Ya, ketika berbicara, Rasulullah itu selalu fokus kepada orang yang diajak bicara. Ya, tidak memalingkan pandangan, tidak memalingkan sorotan matanya, tapi Rasulullah tertuju pada orang yang diajak bicara. Begitupun perlakuan anak-anak kepada bapak dan ibu guru. Ya, bapak dan ibu guru pun karena adalah orang tua anak-anak. Ya, jadi ketika kita berakhlak kepada orang tua kita, berakhlak kepada guru kita, berakhlaklah yang baik. Taati segala perintahnya, semua perintah orang tua, semua perintah guru itu tidak ada yang jelek anak-anak. Semuanya bagus, semuanya buat kebaikan anak-anak. Tidak ada yang jelek. Maka turuti perintah orang tua. Apalagi nasihat-nasihat mereka. Nasihat-nasihat mereka adalah ketika orang tua memberikan nasihat hanyalah untuk kebaikan anak-anak. Nah, orang tua kita itu memberikan nasihat itu supaya segala kebaikan itu adalah milik kita. Supaya kita ini mengalami kebaikan-kebaikan terus, tidak mengalami keburukan. Nah, makanya orang tua kita menasihati. Dengarkan nasihat, karena nasihat itu adalah hikmah, adalah modal kita untuk menjalani hidup ini. Nah, anak-anak yang soleh, yang berikutnya, yang keempat adalah santun dan menghargai teman. Ya, selain orang tua, selain guru, ada teman-teman kita juga. Nah, adik kita itu, kakak kita itu adalah teman. Nah, itu adalah teman sepermainan kita. Teman-teman yang di sekeliling komplek, yang di sekeliling perumahan, atau teman-teman yang ada di sekolah, itu harus kita hargai, harus juga kita berakhlak yang santun, berakhlak yang baik. Nah, ketika bicara tidak teriak-teriak, ketika berbicara tidak menyakitkan, ya, hargai. Adik-adik kita ya yang ada di rumah itu memang terkadang menggoda kita, ya, menggoda kita supaya kita kesel dan lain sebagainya. Tapi kita ingat, kita adalah contoh yang baik untuk adik kita.
Bahkan untuk kakak kita, jangan sampai kakak aku juga nggak baik Bu, ya udah aku juga tidak baik. Tidak. Anak-anak yang soleh, anak-anak albina adalah anak-anak yang santun pada siapapun. Tidak dilihat itu adalah keluarga, tidak dilihat itu mau orang lain jadi aku harus santun. Aku mah santunnya sama orang lain aja, tapi sama kakak dan adik tidak seperti itu. Ya, anak-anak di albina, anak-anak yang sudah belajar lama di albina, anak-anak terbiasa untuk berkata yang baik, untuk berakhlak yang baik, untuk berkata yang santun, menghargai pendapat orang lain. Ya, ketika adik kita tidak mau diajak main, hargai, mungkin dia lelah dan lain sebagainya. Atau kakak kita mungkin ada yang dia itu mau pinjam HP lebih dulu, dihargai. Mungkin dia lebih penting karena ada tugas yang lain, saling menghargai. Ya, apalagi sekarang kita sedang diuji untuk tambah dekat dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan orang tua kita di rumah. Ya, supaya kita tambah cinta dengan mereka. Tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan pribadi yang jujur, tunjukkan pribadi yang tanggung jawab, yang disiplin, kemudian tunjukkan anak yang soleh, yang selalu mendengarkan perkataan orang tua dengan baik. Kemudian jadilah teman yang santun, teman yang menghargai untuk teman-teman sepermainan di rumah anak-anak. Mungkin ini anak-anak yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan anak-anak makin hari makin soleh, makin santun, makin berakhlak baik seperti Rasulullah SAW, pribadi yang sangat mulia, pribadi yang sangat mengagumkan. Tidak ada dari sedikit pun dari akhlak Rasulullah itu yang tercela, yang jelek. Semua akhlak Rasulullah adalah akhlak-akhlak yang baik, dari sejak kecil sampai Rasulullah meninggal dunia. Makanya Rasulullah dijadikan contoh yang baik untuk kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillah fala takunna mumtarin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.